Hello everyone, let me introduce myself. My name is Siska Suprihatin, NPM 24411094. Today, I will discussing a very important topic in the business world, marketing planning and management. This topic is very important because without good planning and management, marketing strategy can fall apart and business will struggle to grow. Pertama, yang akan kita bahas adalah apa pengertian dari marketing planning and management. Marketing planning and management adalah proses untuk menentukan arah strategi pemasaran, mengatur bagaimana produk atau jasa dipromosikan, dijual, dan dikelola agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Marketing planning berfokus pada penyusunan rencana seperti siapa target pasar kita, bagaimana cara kita menjangkau mereka, dan strategi apa yang paling efektif untuk menarik perhatian konsumen. Sedangkan marketing management adalah tahap pengelolaan dan pelaksanaan dari rencana tersebut. Jadi, bukan hanya membuat rencana di atas kertas, tetapi juga bagaimana kita mengimplementasikannya, mengontrol hasilnya, dan juga memperbaikinya kalau ada yang tidak berjalan sesuai target. Marketing planning and management atau perencanaan dan manajemen pemasaran memiliki tujuan penting dalam mengarahkan seluruh kegiatan pemasaran agar berjalan efektif dan efisien. Tujuannya yang pertama adalah untuk memberikan panduan yang jelas mengenai arah dan sasaran pemasaran. Tanpa perencanaan yang matang, kegiatan promosi bisa jadi tidak tepat sasaran. Misalnya, menjual produk ke segmen pasar yang kurang membutuhkan produk tersebut. Dengan adanya perencanaan, tim pemasaran tahu siapa target pasar mereka, strategi apa yang digunakan, dan bagaimana cara mencapai tujuan penjualan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, karena semua langkah sudah terencana. Nah, manajemen pemasaran membantu perusahaan bekerja lebih efisien. Ketika strategi sudah dirancang sejak awal, perusahaan dapat menghemat biaya dan waktu, karena tidak perlu melakukan percobaan berulang-ulang atau mengubah strategi secara mendadak. Setiap kegiatan, mulai dari promosi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan dilakukan sesuai rencana dan jadwal yang jelas. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memahami apa yang mereka butuhkan. Tujuan lainnya ini adalah memastikan pelanggan merasa puas dengan produk dan layanan perusahaan. Melalui riset pasar dan perencanaan yang baik, perusahaan dapat mengetahui keinginan serta kebutuhan pelanggan, sehingga produk yang ditawarkan bisa lebih sesuai. Kepuasan pelanggan ini nantinya akan berdampak pada loyalitas dan rekomendasi positif dari mulut ke mulut. Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan bisa lebih unggul dibanding pesaing. Strategi pemasaran yang baik akan meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan secara otomatis menaikkan profit. Selain itu, perusahaan juga lebih siap menghadapi perubahan tren pasar dan persaingan yang semakin ketat. Biasanya, perencanaan pemasaran dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu menganalisis situasi. Nah, di sini kita menganalisis kondisi pasar, pesaing, tren, dan juga perilaku konsumen. Misalnya menggunakan SWOT analisis. Yang kedua, menetapkan tujuan pemasaran. Contohnya, meningkatkan penjualan 20% dalam 6 bulan atau menambah 1 juta pelanggan baru. Yang ketiga, menentukan strategi pemasaran. Di tahap ini, kita memiliki strategi yang sesuai dengan target pasar. Misalnya, menggunakan digital marketing, influencer marketing, atau konten marketing. Yang keempat, menentukan anggaran dan taktik pelaksanaan. Rencana tanpa anggaran itu seperti mobil tanpa mesin. Tidak akan berjalan, jadi perlu dihitung berapa biaya untuk promosi, iklan, dan juga risetnya. Yang kelima, mengevaluasi dan pengendalian. Setelah semua dijalankan, langkah terakhir adalah evaluasi. Nah, di sini kita ukur apakah strategi yang digunakan efektif atau perlu untuk disesuaikan lagi. Pemasaran mempunyai peran penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Beberapa perannya yang utama yaitu mengarahkan tim pemasaran supaya tetap fokus dan target. Artinya, manajemen pemasaran berfungsi sebagai pengarah atau pemimpin agar seluruh tim bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Contohnya, jika target perusahaan adalah meningkatkan penjualan 20% dalam satu kuartal, maka manajer pemasaran harus memastikan setiap anggota tim menjalankan strategi dan kegiatan promosi yang mendukung tercapainya target tersebut. Yang kedua, mengatur koordinasi antara bagian penjualan dan produksi dan juga distribusi. Peran ini sangat penting karena keberhasilan pemasaran tidak bisa berdiri sendiri. Manajer pemasaran harus memastikan bagian penjualan memahami kapasitas produksi dan bagian produksi juga mengetahui permintaan pasar. Selain itu, distribusi harus berjalan lancar agar produk sampai ke tangan konsumen tepat waktu. Koordinasi yang baik akan membuat rantai bisnis berjalan efisien dan menghindari kesalahan seperti kelebihan stok atau keterlambatan pengiriman. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan data dan hasil riset pasar. Manajemen pemasaran tidak boleh hanya mengandalkan intuisi, tapi harus berdasarkan data yang akurat. Melalui riset pasar, perusahaan bisa mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen, bagaimana perilaku mereka, dan juga strategi pesaing di pasar. Dari informasi ini, manajer dapat menentukan keputusan seperti strategi harga, jenis promosi, salur distribusi, dan juga pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. So, we can conclude that marketing planning and management are not just about promotion, but also about well-planning strategy, management, and evaluation. With thorough planning and solid management, a business can grow faster, more efficiently, and ultimately become better known to the public. Thank you for your attention. We hope this material has broadened your horizons.